Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas sebuah materi atau sebuah diskursus yang seringkali menjadi perdebatan publik. Bahkan sampai detik ini, hingga hari ini, materi ini tuh sangat sensitif banget. Kalau sampai salah-salah ngomong bisa berbahaya ya. Tapi saya justru malah tertantang ya, ingin mengurai persoalan ini karena saya sendiri sebagai warga negara penasaran. Nah, dalam video ini saya akan mencoba menelusuri sebetulnya ada nggak sih hubungan antara geopolitik internasional, perang dingin ya, dengan situasi nasional. Dan diskursus yang saya bahas adalah mengenai pemberontakan G30S PKI. Apakah pemberontakan G30S PKI adalah murni peristiwa nasional yang tidak dipengaruhi oleh suasana internasional, ataukah ini adalah bagian dari settingan ya atau rekayasa global sehingga peristiwa ini terjadi? Ya, tonton terus video saya. Kalau kalian suka, silakan kalian bisa like, komen, share ya. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, tidak apa-apa, justru bagus. Mungkin kalian punya referensi tambahan, silakan bisa komen di kolom komentar. Oke, selamat menyaksikan. Teman-teman sekalian, untuk bisa memahami peristiwa kelam ini, memang perlu kejernihan dan ketelatenan. Bukan berarti saya yang paling telaten, akan tetapi ibarat benang kusut, kita harus mengurainya satu demi satu agar kita bisa memahaminya secara menyeluruh, tidak sepotong-sepotong. Ada banyak teori mengenai dalang terjadinya peristiwa ini. Masing-masing punya alasan sendiri-sendiri. Pendapat umum mengatakan bahwa dalang dari peristiwa kelam ini adalah ulah dari PKI yang membunuh 7 jenderal yang mereka anggap akan melakukan kudeta kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Soekarno. Baiklah, untuk sementara saya akan mengajak teman-teman semua melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Karena menurut saya peristiwa ini bukanlah semata-mata peristiwa nasional. Namun peristiwa ini terjadi akibat memanasnya situasi global. Toh para ahli sejarah pun masih berdebat mengenai persoalan ini. Agar pembahasan ini lebih sistematis, saya akan berusaha memaparkan setahap demi setahap. Yang pertama, saya awali dengan membahas kondisi geopolitik internasional pasca Perang Dunia Kedua. Yang kedua, saya akan membahas mengenai kondisi perpolitikan nasional. Yang pertama, kondisi geopolitik internasional pasca Perang Dunia Kedua adalah terpolarisasinya dua kekuatan besar, yakni Amerika Serikat dengan ideologi liberalnya dan Uni Soviet dengan ideologi komunisnya. Persaingan ini dikenal dengan nama Cold War atau Perang Dingin. Perang Dingin merupakan perang pengaruh antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Selain itu, Perang Dingin diwarnai dengan persaingan-persaingan, meliputi persaingan ideologi yang di dalamnya antara lain politik, ekonomi, dan teknologi. Teknologi meliputi persenjataan, pesawat ruang angkasa, dan lain sebagainya. Selain itu, dampak lainnya pasca Perang Dunia Kedua adalah banyak negara-negara Asia Afrika yang melepaskan diri dari cengkraman penjajah alias memerdekakan diri. Indonesia termasuk negara yang berdiri pasca Perang Dunia ini. Negara-negara Asia Afrika dan sebagian Eropa adalah objek perebutan dua pengaruh negara besar itu. Kampanye-kampanye ideologi kian gencar dilakukan dengan tujuan agar negara-negara yang baru merdeka itu masuk menjadi bagian dari kekuatan mereka. Pada masa Perang Dingin, Amerika Serikat amat gencar memberikan bantuan keuangan bagi negara-negara pasca perang. Bantuan bukan sembarang bantuan, namun terdapat untuk menanamkan pengaruh agar negara-negara yang baru merdeka itu masuk dalam cengkramannya.
Amerika juga aktif mempelopori berdirinya organisasi-organisasi baik regional maupun global. Dalam bidang pertahanan, Amerika Serikat mendirikan NATO, North Atlantic Treaty Organization, yang beranggotakan 12 negara seperti Prancis, Luxembourg, Belanda, Inggris, Kanada, Denmark, Islandia, Italia, Norwegia, Portugis, Amerika Serikat, Belgia, Yunani, dan Turki. Organisasi ini bertujuan untuk membendung pengaruh komunis yang merajalela di Eropa pasca Perang Dunia Kedua. Di Asia Tenggara, Amerika Serikat juga mempelopori berdirinya SEATO, Southeast Asia Treaty Organization, juga sama untuk membendung meluasnya pengaruh komunis di Asia Tenggara, padahal anggotanya hanya Thailand dan Filipina. Di Timur Tengah, Amerika Serikat juga mempelopori berdirinya CENTO, Central Treaty Organization. Organisasi ini juga digunakan untuk menangkal penyebaran ideologi komunis di Timur Tengah. Anggota dari organisasi ini antara lain Amerika Serikat, Turki, Iran, Pakistan, dan Irak. Amerika juga mempelopori berdirinya ANZUS, Australia, New Zealand, dan United States, yang digunakan untuk membendung penyebaran komunis di Australia dan New Zealand. Itu baru dalam bidang pertahanan. Dalam bidang ekonomi, keberhasilan Amerika memberikan pengaruh di beberapa negara diwujudkan dalam pembentukan organisasi ekonomi yang mengedepankan semangat liberal. Organisasi-organisasi ekonomi itu didirikan dengan cakupan wilayah, baik regional maupun global. Lahirnya berbagai organisasi, baik regional dan global, adalah respon dalam menyikapi situasi perang dingin antara blok barat dan blok timur. Ketika berdirinya Pakta Pertahanan di Asia Tenggara, SEATO, Indonesia punya sikap tegas untuk menolak SEATO yang bakal memunculkan ketegangan baru yang lebih besar. Dalam hal ini, Indonesia bisa diacungi jempol karena secara tegas menolak ikut larut dalam konflik perang dingin. Prinsip bebas aktif adalah pilihan politik bangsa Indonesia. Indonesia memilih aktif dalam upaya perdamaian dunia. Berbeda dalam hal pertahanan, di mana Indonesia tegas menolak larut dalam konflik perang dingin, namun dalam bidang ekonomi, Indonesia justru ikut dalam aturan main perekonomian global. Memang ada sisi positifnya, tapi sisi negatifnya jauh lebih besar. Jika Indonesia aktif, kerjasama ekonomi regional maupun internasional akan sangat menguntungkan bagi Indonesia. Namun kenyataannya, Indonesia bukanlah pemain utama, namun malah menjadi tempat pemasaran produk asing. Dampaknya akan sangat mempengaruhi daya tahan dan kemandirian perekonomian bangsa Indonesia. Dalam kondisi seperti itulah Indonesia berada di antara tarik-menarik pengaruh liberalisme dan komunisme. Tentunya Indonesia memegang peranan kunci dalam konstelasi Asia Tenggara juga global. Kekayaan alam yang sangat melimpah serta penduduknya yang sangat luar biasa adalah magnet bagi negara-negara adik kuasa untuk menguasai Indonesia. Lalu apa bukti bahwa persaingan global itu memiliki pengaruh bagi perpolitikan nasional? Simak video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.